Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa dengan NPM D1D02006 selaku perwakilan dari kelompok 6 yang membahas mengenai dramatika politik lokal. Mata kuliah ini dibimbing oleh Ibu Yori Hardayani, SIP MSI. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Atika Almaidah Nasution, yang kedua ada Sanda Adalin, yang ketiga Jessica Anastaria, yang keempat Meli Rohmayati, yang kelima Sifa Uljannah, dan yang terakhir Yolanda Anggraini. Berikut pemaparan kami mengenai materi dramatika politik lokal. Daerah sebagai panggung politik telah menjadi arena pertunjukan atau drama, terutama dari para elitnya. Pada era sekarang ini, peristiwa pemilu kada juga tak kalah menariknya dengan pemilu nasional. Ketika diterapkannya pemilihan langsung di berbagai daerah, hampir setiap pemilu kada diwarnai oleh konflik, ketegangan, dinamika politik yang lebih keras dan juga tajam. Kebijakan desentralisasi yang berlangsung kemudian berjalan semakin menarik ketika bersentuhan dengan budaya-budaya lokal yang bersifat beragam atau plural. Langgam dan budaya di daerah bukan sekedar ornamen, tapi perlu penentu bagi berlangsungnya dramatika politik lokal, termasuk praktik budaya lokal yang beragam, kemudian bersentuhan dengan sistem demokrasi akan melahirkan dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama yakni budaya politik demokratis tidak memiliki akar dalam budaya lokal masyarakat. Pandangan yang kedua yakni nilai-nilai demokrasi dengan berbagai variannya telah timbul sejak lama di Indonesia seiring dengan budaya lokal masyarakat. Kedua pandangan ini mengacu pada praktik tradisi dan budaya di berbagai daerah di wilayah Indonesia. Demokrasi dan budaya daerah mempunyai titik sambung yang mengacu pada tradisi masyarakat lokal di Indonesia. Tradisi tersebut biasa kita kenal dengan istilah musyawarah untuk mencapai mufakat. Menurut Matulada bahwa tradisi musyawarah di dalam masyarakat di Indonesia telah berlangsung sejak berabad-abad lamanya. Tradisi ini sudah menjadi karakter masyarakat Nusantara dari masa kerajaan hingga masa sekarang, sebagaimana yang muncul di berbagai pedesaan di wilayah Indonesia. Tradisi musyawarah atau kebiasaan berembuk tersebut kemudian terkonstitusional dalam bentuk forum-forum lokal di daerah yang khas seperti kerapatan negari, rembak desa, musyawarah subak, dan forum-forum musyawarah desa lainnya. Sebaliknya, pendapat yang mengatakan bahwa sistem demokrasi tidak mempunyai akarnya di dalam kultur masyarakat daerah di Indonesia lebih mengacu pada masih menguatnya tradisi feodalisme atau kerajaan serta primordialisme di Indonesia. Di dalam masyarakat adat tertentu, misalnya seluruh persoalan telah dikendalikan oleh ketua suku. Masyarakat di sekitar cukup mengikuti apa yang disampaikan oleh ketua suku atau ketua adat itu saja. Budaya ini kemudian dipandang sebagai warisan yang telah berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara terdahulu. Misalnya di Pulau Madura yang dikenal sebagai basis Muslim tradisional atau NU, hubungan antara kiai dan masyarakat sangat tidak sejajar. Kiai sebagai tokoh agama sangat dihormati atau bahkan disakralkan oleh masyarakat setempat. Inilah yang dimaksud dengan feodalistik, di mana hal ini kemudian membawa dampak etis berupa ketundukan masyarakat terhadap seorang kiai. Salah satu langgam atau model politik di daerah yang mulai muncul ke permukaan dan melahirkan polemik dalam kaca politik nasional adalah politik dinasti. Dalam hal ini, politik dinasti digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama yakni politik dinasti vertikal dan yang kedua politik dinasti horizontal. Politik dinasti vertikal ialah terjadinya ketika seorang kepala daerah, baik itu gubernur maupun bupati, mewariskan jabatannya pada salah satu anggota keluarganya atau teman dekatnya. Politik dinasti horizontal ialah adanya beberapa kepala daerah di sebuah wilayah yang masih terdapat relasi kekeluargaan. Maka, demokrasi yang dipandang sebagai antitesis politik dinasti justru membuka pintu bagi terciptanya sebuah dinasti. Dinasti yang lahir dari rahim demokrasi atau demokrasi yang melahirkan dinasti juga melahirkan oligarki. Terjadinya drama politik daerah ini sangat berkaitan dengan langgam atau kultur politik dari masing-masing daerah.
Dramatika politik daerah yang dimainkan oleh para elit politik itu di sini lebih mengacu pada beberapa contoh kasus lokal yang terjadi di beberapa daerah. Banyak sekali kasus politik lokal yang menggambarkan dramatikal politik di daerah. Di antara kasus politik lokal yang akan diangkat di sini sebagai bentuk dramatika politik daerah adalah dalam konteks dinasti dan oligarki politik serta pemekaran wilayah. Kasus-kasus ini didasarkan atas temuan-temuan dari beberapa hasil penelitian. Yang pertama, dinasti dan oligarki politik di daerah. Salah satu imbas dari kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah adalah menjamurnya dinasti dan oligarki politik di daerah. Apa yang terjadi di era otonomi daerah dan desentralisasi ini bukanlah desentralisasi dalam arti yang sesungguhnya, melainkan sebaliknya. Fenomena politik di era otonomi dan desentralisasi ini justru ditandai dengan menguatnya arus oligarki dan dinasti politik, baik yang terjadi dalam konteks kedaerahan juga melibatkan institusi partai politik. Dalam konteks daerah, oligarki politik terjadi dengan munculnya dinasti politik yang memunculkan raja-raja kecil di daerah. Sementara di partai politik, oligarki politik ditunjukkan dengan kuatnya arus sentralisasi kebijakan partai politik. Sekarang ini, kebijakan apapun sebuah partai politik selalu ditentukan dari pusat. Otoritas pimpinan pusat partai politik atau minimal dewan pimpinan pusat sebuah partai terlihat sangat dominan, apalagi soal pimpinan kepala daerah. Penentunya tidak lain adalah pimpinan pusat. Kader yang hendak turun menjadi pemimpin daerah dari sebuah partai politik selalu ditentukan dari pimpinan pusat partai politik tersebut. Pada akhirnya, otoritas pusat partai yang terlalu dominan seringkali bertentangan dengan aspirasi warga atau konstituen partai di daerah. Inilah paradoks otonomi daerah dan desentralisasi kekuasaan. Apa yang terjadi justru dinasti politik dan sentralisasi kekuasaan dan wajahnya yang baru. Perkenalkan, nama saya Syifa Uljana dengan NPM D1D020058. Di sini saya akan membahas lanjutan materi dari rekan saya, yaitu dinasti dan oligarki politik di daerah. Kasus dinasti politik yang mencuat akhir-akhir ini adalah kasus Banten. Sebelum kasus dinasti Banten ini terkuak dan menimbulkan kegemaran publik sekarang ini, Syarif Hidayat sudah terlebih dahulu meneliti kasus Banten tersebut. Hidayat dalam penelitiannya mengangkat kasus shadow state atau negara bayang-bayang yang dimainkan oleh keluarga Jawa dan bangsawan Banten. Hidayat menyebut keluarga bangsawan ini dengan istilah TB atau Tuhan Besar, yang ternyata sebenarnya merupakan kepanjangan dari Tubagus, gelar kebangsawanan masyarakat Banten itu sendiri. Dinasti politik dalam dunia politik modern dikenal sebagai alat politik yang berbasiskan pertalian darah atau perkawinan, sehingga sebagian pengamat politik menyebutnya sebagai oligarki politik. Oligarki sendiri atau yang dalam bahasa Yunani oligarkia adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Kata ini berasal dari kata bahasa Yunani untuk sedikit atau oligon dan memerintah atau arko. Subjek utama dari dinasti dan oligarki politik adalah kelompok elit sendiri. Menurut Pareto dalam Pharma 2007 halaman 216, bahwa yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas terbaik atau the best, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Artinya, yang disebut dengan elit adalah lapisan masyarakat tertinggi dari stratifikasi sosial yang ada. Namun, jika mengikuti kerangka teori Winters, maka menganggap setiap elit itu oligarki adalah hal yang terburu-buru. Sebab, minoritas mendominasi masyarakat di banyak konteks yang terpenting bagi Winters adalah bagaimana mayoritas melakukannya dan melalui sumber daya kekuasaan lokal. Dalam konteks politik Indonesia, kata Alim Batoro, kelompok elit adalah kelompok yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik, sehingga mereka kadang relatif mudah menjangkau kekuasaan atau bertarung memperebutkan kekuasaan. Elitisme dalam dunia sosial politik itu kemudian menunjukkan
adanya kelas, yaitu kelas atas dan kelas bawah. Kelas atas dengan kelas bawah dalam artikulasi kekuasaan dan pemerintahan formal adalah nama lain dari kelas yang menguasai dan kelas yang dikuasai. Kelas elit dalam formalitas kekuasaan merupakan pihak yang menguasai. Sebaliknya, kelas bawah atau kelas non-elit menjadi kelas yang dikuasai. Meski secara moral ideal dalam semangat demokrasi, kekuasaan tertinggi tetap ada di tangan rakyat. Namun kenyataannya menunjukkan bahwa pihak yang berkuasa tetap pihak elit, pihak yang berada dalam struktur kekuasaan itu sendiri. Dengan pengertian lain, Gaetano Mosco menyebutkan bahwa dalam setiap masyarakat, apapun pasti terbentuk dua kelas, yaitu kelas pemerintah atau kelas elit, dan kelas yang diperintah atau kelas non-elit. Ketika keluarga dan saudara pihak yang memerintah atau berkuasa terus menguasai pos strategis dalam kekuasaan, maka dinasti atau oligarki politik dapat muncul. Saya Sandra Adeline dengan MPMD 1DN0288. Di sini saya akan membahas tentang bagian dari dramatikal politik lokal, yaitu bagian A, dinasti dan oligarki politik Banten. Dinasti dan oligarki politik yang muncul sekarang ini sebagai kasus politik lokal adalah dinasti politik Banten, Ratu Atut Kausia. Dinasti ini justru lahir ketika Indonesia sedang giat-giatnya melakukan konsolidasi. Tepat pada tahun 2014, dinasti politik ini muncul sebagai kasus politik. Lokal adalah dinasti politik Banten, separuh dari 8 kota atau kabupaten dikuasai oleh Ratu Atut Kausia. Sejumlah keluarga Ratu Atut yang menguasai pos-pos penting dalam struktur pemerintahan Banten. Untuk jabatan eksekutif, yang pertama ada Gubernur Banten. Ratu Atut Kausia merupakan Gubernur Banten periode 2007 sampai dengan 2017. Yang kedua, Wakil Gubernur Banten Andika Hasrumi yang merupakan anak dari Ratu Atut. Yang ketiga, Wali Kota Serang Tubagus Hairudzaman yang merupakan adik dari Ratu Atut. Yang keempat, Wakil Bupati Serang Ratu Atut Hasana yang merupakan adik dari Ratu Atut. Yang kelima, Wakil Bupati Pandeglang Heryani yang merupakan ibu tiri dari Ratu Atut. Yang keenam, ada Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi Diani yang merupakan adik ipar dari Atut. Untuk jabatan legislatif, yang pertama ada anggota DPR RI Hikman Tomet yang merupakan suami dari Ratu Atut. Yang kedua, anggota DPRD Banten Aden Abdul Holik yang merupakan adik ipar Atut. Yang ketiga, anggota DPRD Kota Serang Ratna Komalasari yang merupakan ibu tiri dari Ratu Atut. Yang keempat, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Ade Rosi Hairunisha yang merupakan menantu Ratu. Alur dramatikal politik lokal dinasti Ratu Atut berjalan dengan sejarah Provinsi Banten sebagai wilayah pemekaran dari Jawa Barat pada Oktober tahun 2000 ditetapkan sebagai provinsi baru. Namun, yang lebih menarik dari konsolidasi adanya struktur formal yang kekuasaannya lebih dari penguasa formal. Disitulah drama Ratu Atut dapat ditelusuri. Setelah menjadi wakil gubernur, Ratu Atut menjadi gubernur Banten menggantikan Joko Munandar yang terjerat proses korupsi. Atut sukses menjadi gubernur Banten di pemilu kada tahun 2012, berdampingan dengan Rano Karno sebagai wakil gubernur. Dari sinilah kemudian satu persatu keluarga Atut turut menguasai struktur kekuasaan Banten. Selama kekuasaannya, banyak keluarganya menduduki tempat strategi dalam wilayah Banten. Di sini saya akan melanjutkan materi bagian B, oligarki partai politik dalam pilkada. Dinasti dan oligarki politik secara sektoral dan struktural bukan hanya terjadi di sekitar pemerintah saja, tetapi juga di sektor partai politik. Hal ini kemudian membuat ambiguitas dan absurditas eksistensi partai politik sebagai pilar demokrasi. Tepat pada tanggal 20 Agustus 2017, pemerintah memutuskan untuk memberikan bantuan dana untuk partai politik hampir 10 kali lipat, dari 180 per suara menjadi 1000 per suara. Menyikapi keputusan pemerintah tersebut, ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi. Nah, di sini ada dua kemungkinan. Yang pertama, dengan adanya bantuan dana yang besar, ada keseriusan dari setiap partai politik dalam mewujudkan platform partainya. Nah, yang kedua, dalam pembuatan kekuasaan, tersedianya dana, bantuan yang berasal dari praktik money politik tersebut menjadi gampang dilakukan.
Nah, selanjutnya, fenomena dinasti dan oligarki partai politik itu juga terjadi di daerah, yaitu contohnya atas kasus praktik oligarki partai politik di Rembang, Jawa Tengah, menjelang pilkada, yang diteliti oleh Bapak Susilo Utomo dan Laila Khalid. Hal ini terjadi saat memasuki penjaringan para calon. Nah, saat menjaring calon yang hendak diusung dalam pilkada, pola tersebut juga diterapkan yang menurut Utomo cenderung oligarkis. Sebab yang dilibatkan dalam proses penjaringan tidak semua anggota partai mampu memenuhi mahar politik. Yang bermodal pasti dia pemenangnya. Nah, di sini dapat kita lihat politik dinasti dan oligarki yang cenderung tidak bisa dikontrol oleh masyarakat, maka akan menjadi ladang bagi para politisi untuk memperkuat modal. Karena berada di kekuasaan yang tertutup, maka seorang penguasa atau politisi yang oligarkis bisa menguasai aset-aset negara atau daerah, baik bersifat material, sosial, maupun simbolik, untuk dijadikan sebagai sarana memperkuat modal kekuasaannya, sehingga rakyat semakin lumpuh dan tidak berdaya. Pemekaran wilayah merupakan salah satu kasus lokal lainnya yang menjadi drama politik di daerah. Dampaknya, secara kuantitatif, pemerintahan daerah semakin banyak dan bertambah. Tidak jarang, pemekaran wilayah ini menimbulkan dampak sosial dan politik yang pelik di dalam pelaksanaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat. Secara yuridis, pemekaran daerah harus memenuhi syarat yang ditegaskan di dalam peraturan perundang-undangan. Mekanisme dan tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang mekanisme dan tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah. Secara sosial dan politik, ada banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pemekaran daerah di Indonesia. Di dalam kajian akademis, motivasi daerah melakukan pemekaran wilayah yakni adanya tuntutan daerah. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi hal tersebut. Pertama, yakni adanya kebutuhan untuk pemerataan ekonomi di daerah. Kedua, yakni kondisi geografis yang luas. Yang ketiga, yakni perbedaan basis identitas dan pengelolaan konflik komunal. Dan yang terakhir, yakni adanya insentif fiskal yang dijamin di dalam peraturan perundang-undangan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa pemekaran daerah ini mempunyai dampak-dampak tertentu sebagai implikasinya. Antara lain, pertama, implikasi di bidang politik dan pemerintahan. Yang kedua, implikasi di bidang sosial dan kultural. Yang ketiga, yakni implikasi di bidang pelayanan publik. Yang keempat, yakni implikasi di dalam bidang pembangunan ekonomi. Yang kelima, yakni implikasi pada pertahanan, keamanan, dan integritas nasional. Meskipun begitu, pemekaran wilayah merupakan suatu kenyataan politik yang tidak dapat dihindari sebagai akibat adanya otonomi daerah dan desentralisasi. Dengan catatan bahwa pemekaran daerah ini harus dikelola sebaik-baiknya untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat sebesar-besarnya. Berbicara pemekaran wilayah, tentu tidak luput dari pro dan kontra yang menyebabkan perdebatan yang sangat sengit. Salah satu contoh kasus pemekaran wilayah yang terdapat di dalam buku Dramatika Politik Lokal tulisan Haji Abdul Salim, yaitu pemekaran di Luwu dan Tanah Toraja, tepatnya di Sulawesi Selatan. Dick Roach merupakan orang yang telah meneliti proses pemekaran daerah di Luwu dan Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang mana hasil penelitian Roach telah dijadikan bahan bunga rampai politik lokal Indonesia. Rencana pemekaran Luwu dan Tanah Toraja banyak sekali pro dan kontra. Menurut Roach, pemekaran daerah di Luwu Raya merupakan hal yang kompleks.
Kekuasaan politik dan ekonomi serta kontrol terhadap sumber-sumber strategis bercampur aduk dengan beragam persepsi yang berbeda antara sejarah dan identitas. Sedangkan Tanah Toraja lebih mengacu pada ambisi politik yang muncul dalam konteks perubahan yang berkaitan dengan masa penjajahan, revolusi, dan dekolonisasi. Hal-hal inilah yang mengundang konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan di antara kelompok dan kepentingan. Secara singkat, dengan banyaknya problematika yang terjadi di Luwu dan Tanah Toraja, akhirnya tidak dijadikan sebagai satu-satunya opsi pemekaran daerah baru. Yang dibuktikan pada tahun 2000 telah dibentuknya Badan Perjuangan Provinsi Sulawesi Timur atau BP3ST untuk melobi pembentukan sebuah provinsi yang mencakup beberapa wilayah, yaitu Luwu, Luwu Utara, Tanah Toraja, dan Nrekang. Apapun boleh terjadi, sebab pemekaran wilayah baik yang bersifat material maupun imaterial, sesuai yang disebutkan oleh Bourdieu, harus memiliki modal bagi masyarakat daerah yang menjadi objek maupun subjek pemekaran.